Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh sama-sama memulai segala aktivitas keseharian kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah, Pencipta dan pemilik alam semesta. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus, Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau, jiwaku haus akan Engkau. Ku bersyukur, Yesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, akan pernah melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, akan pernah meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Yesus, kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Kau Allah yang baik, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk ku mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Kau indah Tuhan, Kau besar Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar Kau Yesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untukku mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Lilin Kecil. Apapun kondisimu hari ini, dimanapun kau berada, selalu ingat bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Dan pada saat kasih ada dalam kehidupan kita, jangan ambil kasih itu hanya bagi dirimu sendiri, tetapi belajarlah kita sama-sama menjadi seperti sebuah lilin yang kecil namun sanggup menerangi ruangan yang cukup besar di dalam kegelapan. Demikianlah, biar kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat, menerangi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin keluarga kita, mungkin orang terdekat kita. Dan percayalah, pada saat kasih itu mengalir, kasih Kristus itu akan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kita seperti air hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau yang menjadikan setiap kami tetap ada. Engkau juga Tuhan yang selalu menjaga dan bersedia untuk menolong, memimpin setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Semoga kami percaya firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu yang menolong, menopang setiap kami. Sehingga apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, segala perkara cakap kami tanggung. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang namanya kesetiaan menjadi hal-hal yang langka hari-hari ini. Terbukti angka perceraian meningkat. Terbukti banyak sahabat yang justru dikhianati oleh teman dekatnya sendiri. Terbukti banyak orang yang justru ditinggalkan oleh sahabatnya, bahkan oleh keluarganya. Namun percayalah, pada saat kita menjadi orang-orang yang setia, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kesetiaan kita, sebagaimana yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini adalah serial yang pertama. Nanti di pertemuan selanjutnya, di episode berikutnya, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Di sini dikisahkan ada seorang yang mengalami sakit penyakit selama 38 tahun. Dan dia terbaring di mana? Orang itu terbaring di serambi kolam Bethesda. Kenapa? Karena orang ini menantikan goncangan air, sehingga pada saat ada goncangan air dan dia berhasil masuk ke dalamnya, apapun penyakit orang ini pasti menjadi sembuh. Tetapi rupanya dia sudah berapa lama menderita sakit penyakit? 38 tahun. Berapa lama engkau hari-hari mengalami masalah, persoalan, pergumulan sakit penyakit? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Saya mengalami sebuah sakit penyakit yang sampai detik ini masih sedang saya gumulkan bersama dengan Tuhan. Sudah hampir 15 tahun saya mengalami sebuah sakit penyakit hidrosefalus obstruktif yang sudah merusak penglihatan saya selama 15 tahun.
Demikian pula, berarti masih lebih singkat Bapak Ibu dibanding dengan orang ini yang sudah 38 tahun dia mengalami sakit itu. Tapi rupanya satu hal yang luar biasa dari orang ini. Rupanya dia selalu ada di pinggir kolam Bethesda. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan. Pertanyaannya dikatakan bahwa dalam perikop ini orang ini lumpuh Bapak Ibu. Tentu ada orang yang membantu membawanya untuk ada di dalam ruangan tersebut, dalam serambi di dekat kolam Bethesda tersebut Bapak Ibu. Dan itu bukan 1 hari 2 hari, saya yakin setiap hari orang ini ada di tempat itu. Untuk apa? Untuk menantikan kesembuhan dari kolam Bethesda. Ini yang dinamakan kesetiaan Bapak Ibu. Bisa bayangkan berapa lama dia harus berjuang untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu, tetapi belum juga ia dapatkan. Tetapi tetap ia tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena di hari itu orang ini masih ada di serambi di dekat kolam Bethesda, di mana Yesus pun pada akhirnya menjumpai dia. Saudara bisa bayangkan kalau orang lumpuh ini di momen itu menyerah dan capek dan dia bilang, udahlah, aku nggak mau lagi mencari kesembuhan, nggak mau lagi menantikan kesembuhan, sudah, aku nggak mau lagi dibawa ke dekat kolam Bethesda, udah aku terima aja keadaanku apa adanya, terserahlah. Tentunya hari itu dia tidak akan berjumpa dengan Yesus yang sengaja datang ke tempat itu untuk memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sampai detik ini, sampai saat ini, masalah persoalan pergumulan kita, sakit penyakit, keadaan kita masih belum berubah, tetap setia untuk menanti jawaban dari Tuhan, tetap setia untuk mengiring Tuhan, tetap setia, percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Itu yang saya alami. Sampai hari ini pun saya tetap mengiring Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit saya. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar apapun masalah persoalan saya. Sekalipun sampai detik ini saya belum mendapatkan jawaban seperti apa yang saya harapkan, seperti apa saya inginkan, tetapi saya tahu dan yakin dan percaya saya tidak mau menyerah. Saya akan tetap setia sampai nanti kairos, waktunya Tuhan datang. Karena waktunya Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Karena dalam perikop ini, pada waktu Yesus datang, orang itu masih ada di situ. Seandainya orang itu sudah tidak ada di situ lagi, tentu bukan dia yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan di pinggir kolam Bethesda itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, banyak orang sakit, banyak orang sakit. Saudara bisa baca dari awal sampai akhir dalam perikop ini. Di awal perikop dikatakan dibaringkan begitu banyak orang sakit, dan sakitnya macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat air goncangan, pada saat air di kolam Bethesda itu tergoncang, pada saat orang masuk ke dalamnya, apa banyaknya pasti sembuh. Bisa bayangkan betapa penuhnya orang dengan orang yang sakit. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus hanya menyembuhkan satu orang ini? Saya katakan bukan Tuhan Yesus tidak peduli dengan yang lain, tidak. Tetapi dia punya hak prerogatif. Demikianlah dengan Tuhan Bapa kita. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan melakukan sesuai dengan kemauan kita, karena dia punya cara sendiri, punya waktu sendiri untuk menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dia cuma datang kepada satu orang yang udah lumpuh ini. Yang saya yakin dan percaya, kenapa Tuhan mau menyembuhkan dia? Karena ada kesetiaan di dalam hati orang ini. Masih ada iman, masih ada berani percaya untuk tetap datang ke kolam Bethesda untuk mengalami kesembuhan. Selama berapa lama dia sakit? 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya yakin dan percaya. Mungkin setiap hari dia datang ke tempat itu. Setiap hari dia datang ke tempat selama 38 tahun. Walaupun ditulis jelas dalam Alkitab. Ini saya hanya berpikir dan mengasumsikan. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, dia sempat melakukan sesuatu argumentasi dengan Tuhan Yesus Kristus yang ingin menyembuhkan dia. Dia menandakan bahwa dia sudah cukup lama selalu berada di tempat untuk mendapatkan kesembuhan. Artinya apa? Ada kesetiaan Bapak Ibu. Kesetiaan itu membuahkan ketekunan untuk tetap berharap dan tetap percaya bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini apapun yang kau alami, persoalan pergumulanmu, Tuhan tetap mau kok menolong kita. Masalahnya, apakah kita ada di sana pada waktu Yesus datang untuk menolong kita? Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, tetap berharap. Puji nama Tuhan. Mari sebelum mulai aktivitas kita mau sama-sama berdoa. Dan kita mau datang hampiri Tuhan. Bapak terima kasih apapun keberadaan kami saat ini.
Sekalipun kami mengalami masalah persoalan yang mungkin sampai detik ini Tuhan belum menjawabnya, Tuhan belum memberikan jalan keluar, Tuhan belum menyembuhkan setiap sakit penyakit kami seperti apa yang kami mau, seperti apa yang kami minta. Tetapi kami tetap percaya itu tidak akan membuat kami menjauh daripada Tuhan, melainkan kami akan semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan kami tetap melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami tetap melakukan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur Bapa. Bapa, dimanapun anak-anak berada hari ini, Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan pada kami. Karena sesungguhnya kami tidak bisa mampu, kami tidak bisa apa-apa tanpamu. Tetapi bersama Engkau kami percaya bahwa kami akan keluar lebih daripada pemenang. Karena Engkau adalah Tuhan, Allah yang luar biasa, yang memberikan kemenangan itu kepada setiap kami anak-anak-Mu, yang percaya dan berharap penuh kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang luar biasa. Terus kami berdoa tentang bangsa kami. Buat pandemi ini kami percaya sudah selesai, sudah berakhir oleh karena Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa kami. Tuhan sendiri memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang takut dan gentar akan Tuhan. Ini bangsa yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat berkat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa di depan kami. Dan kami akan mulai aktivitas kami dengan doa Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat anugerah-Mu Tuhan berlimpah-limpah kami, sebab Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, tangan sudah menyertai kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Bersama-sama kita angkat tangan ke depan Tuhan, kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dalam cinta kasih dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita, berlimpah-limpah di depan kita, dalam penyertaan pertolongan Roh-Nya Kudus menyertai, memberkati, membimbing setiap kita, mulai saat ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau dan kami mengasihi-Mu. Mari kita dikasihi dan cinta oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya percaya Bapak Ibu oleh kebaikan Tuhan bisa like tayangan ini, subscribe di dalam channel saya sehingga saya bisa lebih lagi bekerja berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa kasih komen di bawah yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan sehingga berkat buat banyak orang. Dan bagikan tayangan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab dengan melakukan sedikit kebaikan kecil ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa bisa membawa dampak yang besar bagi orang-orang yang memerlukannya. Berkat Tuhan berlimpah-limpah kita. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan nyata hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Sampai bertemu lagi.